Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang telah menyempatkan waktunya agar dapat hadir pada rapat kali ini. Jadi di sini saya akan membacakan panduan dari hasil keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 itu pada saat ini sudah mereda, jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka. Tetapi pemerintah juga memberikan kita panduan bagaimana agar proses pembelajaran di lembaga pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, mari kita lihat pada slide kedua. Ke-1. Jadi ini panduan yang pertama yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama itu penyelenggaraan PTM itu harus dilakukan terbatas. Jadi nantinya siswa dan siswi itu akan masuk ke kelas tapi tidak seluruhnya masuk. Kita akan memasukkan itu kepada memasukkan ke kelas itu 50% di Bapak Ibu. Dan yang kedua, siswa di sekolah itu harus divaksin dan guru beserta staf-staf lainnya juga wajib divaksin. Ketiga. Dan yang ketiga itu orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Jadi nantinya Bapak dan Ibu ini dapat memilih apakah anaknya itu dapat berangkat sekolah atau belajar di rumah. Keempat. Dan yang keempat, di sini ada penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021 atau 2022. Kelima. Dan yang kelima itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Jadi nantinya ketika kita melaksanakan proses pembelajaran, kita akan ada yang mengawasi di Bapak Ibu. Keenam. Dan yang keenam ini ada dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana maksud dalam diktum kelima dan atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam provinsi wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten. Dan di sini yang keenam ada dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima dan atau ditemukan kasus COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri nomor 4 atau KB atau 2020, nomor 737 tahun 2020, nomor HK.01.08 atau Menkes atau 7093
Nomor 420 sampai 3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 atau 2021 dan tahun akademik 2020 atau 2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Dan yang selanjutnya kedelapan yaitu dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan yang dimaksud. Dan yang kesembilan, ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 itu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama. Dan yang terakhir, keputusan bersama ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jadi, ketika nanti pemerintah sudah memulai mengambil keputusan bahwa suatu lembaga pendidikan boleh melaksanakan PTM, maka kita akan melaksanakan PTM tersebut di Bapak Ibu. Karena di sini saya sudah membacakan seluruh panduan yang diberikan oleh pemerintah, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan tetap sehat-sehat nih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.